a joke, right? Not funny. Assalamualaikum. Swallow my cum? Assalamualaikum Baraya, bagaimana kabarnya? Damang, kembali di zona perang. Kali ini, Mamang akan sedikit mengulas film yang diangkat dari kisah nyata pasukan Amerika untuk terhubung dengan warga lokal dan menghentikan pengiriman senjata serta menyekat pejuang Taliban yang datang dari Pakistan. Seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung saja. Cokodot. Good to see you, bro. How the States? It is important that we find out which elders in Camus paid. Yeah, I think they're gonna... Kisah berawal dikirimnya satu tim pasukan bantuan yang dipimpin Sersan Romesa dengan beranggotakan Craig, Younger, Skusa, dan Geligos menuju pos perbatasan terluar di Afghanistan yang disebut PRT Kamdes. PRT sendiri memiliki arti Provincial Reconstruction Team. Dengan menggunakan jalur udara, mereka sampai di PRT Kamdes. Di sana mereka telah ditunggu Kapten Keating dan Letnan Andrew. Carter yang ikut menyambut mereka langsung mengantarnya ke barak personil. Di sana mereka disambut dengan baik oleh rekan-rekannya yang sudah terlebih dahulu bertugas di pos tersebut. Di keesokan paginya, tepat di hari pertama Sersan Romesa dan tim bertugas di PRT Kamdes, mereka melihat landscape yang luar biasa. Terlihat pos mereka dikelilingi perbukitan yang tinggi, namun di balik itu semua, pos mereka terhitung sangatlah rawan dari serangan musuh. Saat mereka berkeliling, terlihat seorang tentara dari Afghanistan National Army bernama Komander Zahid akan menembak seekor anjing, namun dihentikan oleh Skusa. Dan secara tiba-tiba, mereka mendapat serangan dari atas bukit. Kapten Keating yang menerima laporan posnya diserang Taliban meminta tim mortar untuk menyerang balik. Dengan satu tembakan, tim mortar dapat menghentikan serangan Taliban. Di saat mereka bersorak atas keberhasilan tim mortar, salah satu anggota bernama Jacobs mendapat tembakan yang cukup serius dan ditangani langsung oleh Kapten Cordova, dokter militer yang bertugas di pos PRT Kamdes. Di sore hari, terlihat Sersan Romesa, Larson, Rodriguez, dan Thompson berada di barak mortar. Mereka mendapat informasi operasi Jacob berjalan dengan lancar dan akan kembali ke pos PRT Kamdes. Jesus called a prayer. Keesokan harinya, Kapten Keating mengumpulkan seluruh anggota dan berencana menemui pimpinan desa untuk melakukan pendekatan kepada warga lokal karena pos mereka masih menjadi target empuk dari Taliban. Kapten Keating pun sampai di sebuah surah dengan membawa beberapa anggota untuk berjaga. Saat warga lokal dan pimpinan desa berkumpul, Kapten Keating menyampaikan tujuannya ke sana dan akan memberikan sejumlah uang apabila warga lokal bisa bekerja sama dengannya untuk memisahkan warga lokal dengan kelompok Taliban. Selain itu, Carter memberitahu Kapten Keating salah satu dari mereka adalah orang yang telah menyerang pos. Pimpinan desa yang melihat kebaikan Kapten Keating bersepakat akan membantu tentara Amerika dan Kapten Keating pun mendapat kehormatan dengan panggilan Amat atau orang yang sangat terpuji, dan para pemuda desa pun menyerahkan senjata mereka. Keesokan harinya, Kapten Keating mendapatkan perintah untuk memindahkan truk LMTV ke daerah Narai. Namun anggota di sana sempat menolak karena jalur yang dilalui cukup kecil untuk ukuran truk LMTV dan trek yang sangat buruk. Karena sudah perintah dari atasan, Kapten Keating pun berangkat dan berinisiatif mengendarai truk tersebut karena tidak ingin anggotanya berada dalam kekhawatiran dalam perjalanan. Dengan dikawal beberapa anggota, mereka pun berangkat ke tempat tujuan. Saat hari mulai gelap, mereka melewati jalanan kecil dengan sisi jurang yang dalam. Selain itu, kendaraan yang berada di depan melihat benda mencurigakan. Carter dan Sersan Romesa pun mengeceknya, ternyata hanya bangkai ayam. Saat akan kembali melanjutkan perjalanan, truk LMTV tergelincir ke jurang dan menewaskan Kapten Keating. Look, I'm sick of your... Immediate medevac. 6 is down. Fucking hell.
Atas meninggalnya Kapten Keating, para personil yang berada di PRT Kamdes memberikan penghormatan terakhir. Mereka pun mendapat pimpinan baru yang mengganti Kapten Keating bernama Kapten Ilescas. Setelah diperkenalkan kepada seluruh anggota, Sersan Romesa mengajak Kapten Ilescas berkeliling area. Selain itu, Kapten Ilescas diperkenalkan dengan Lakis, tentara Latvia yang melatih pasukan Afghanistan National Army. Tak berselang lama, saat mereka melanjutkan untuk berkeliling area, Taliban pun kembali menyerang. Me, Captain Yescas. Nice to meet you. Sir. Setiap hari mendapatkan serangan dari Taliban, Sersan Romesa mengajak beberapa personil melakukan patroli. Saat berada di atas bukit, Sersan Romesa pun terkejut di mana pos mereka sangat rentan untuk diserang Taliban. Selain itu, mereka mendengar tangisan dari semak-semak yang ternyata seorang bayi dan mereka pun membawanya. Namun tiba-tiba datang seorang wanita tua terlihat sangat marah di mana bayi yang mereka bawa adalah anaknya. Kembali ke pos PRT Kamdes, terlihat beberapa personil melakukan kebugaran, namun Kirk melihat ada yang sedang mengamati mereka. Saat dihampiri, pria tersebut berlari di mana dia telah mengambil foto dengan ponselnya tentang kegiatan di pos tersebut. Pria itu pun dapat ditangkap dan mereka tahan. Ternyata pria tersebut memberitahu bahwa yang dilakukannya atas permintaan pimpinan desa. Fucking burger. Photos of our camp. Probably for the fucking time. Kapten Ilescas dengan beberapa personil melakukan pertemuan dengan pimpinan desa dan penduduk lokal. Kapten Ilescas menyampaikan perbuatan Nasir yang telah mengambil potret kegiatan camp untuk dikirim ke salah satu pimpinan desa dan dicurigai membocorkannya kepada Taliban. Salah satu pimpinan desa berkata bahwa Kapten Ilescas telah melanggar janji Kapten Keating sebelumnya. Selain itu, Kapten Ilescas menjelaskan dan akan memberikan uang yang dijanjikan sebelumnya untuk membangun sekolah dan infrastruktur di daerah Urmul. Namun uang tersebut sementara tidak akan diberikan sampai mendapatkan informasi atas kejadian yang dilakukan oleh Nasir. And the projects will spread. Projet par ici. If this money Dara pa ici. is for building the school. Idilip. Inshallah. Inshallah. Berlanjut ke pos PRT, terlihat Larson dengan Mohammed, penerjemah pasukan Amerika yang bertugas di sana, menemui Letnan Andrew. Mohammed memberi informasi bahwa ada pergerakan besar dari Taliban akan menyerang pos mereka. Larson dan Letnan Andrew menganggap itu hal biasa karena Mohammed sudah sering berkata seperti itu. Di sisi berbeda, Kapten Ilescas, Sersan Romesa, Mohammed, dan beberapa anggota melakukan penyisiran ke sebuah tempat. Saat akan melewati sebuah jembatan, Sersan Romesa memerintahkan Carter dan Kirk untuk mengamankan seberang jembatan. Namun saat Kapten Ilescas dan Younger menyusul, tiba-tiba mereka mendapat serangan dan menewaskan Kapten Ilescas. What? You don't speak the goddamn dialect? Because this bridge is for shit, sir. Embrace this. Don't mind the goth's makeup. It actually. He's a fucking prick. I think they're gonna. Younger. Di malam hari, setelah meninggalnya Kapten Ilescas, terlihat Younger memegang senapannya dan ingin mengakhiri hidupnya. Sersan Romesa yang menghampiri Younger membujuk agar tidak melakukannya, di mana saat itu Younger sangat tertekan dengan tewasnya Kapten Ilescas tepat di depannya. Khawatir dengan keadaan Younger, mereka pun mengirim Younger ke pangkalan pusat beserta jasad Kapten Ilescas. Pada saat yang sama, pasukan yang berada di pos PRT Kamdes mendapat pimpinan baru bernama Kapten Broward dan menerima informasi pos PRT akan ditutup total pada 6 Juli. Orders have come down. We're closing this outpost come July. See you in the morning. Good night, sir. Nice, sir. Keesokan harinya, Sersan Romesa dan beberapa personil menemui Kapten Broward untuk memberikan kartu pemilu yang mereka temukan di tempat penyerangan Kapten Ilescas, di mana dalam kartu itu ada identitas orang yang dicurigai menyerang Kapten Ilescas. Sersan Romesa meminta izin mengumpulkan pasukan untuk menemukan orang tersebut. Namun, permintaan itu ditolak oleh Kapten Broward karena skuadron telah menyiapkan petugas investigasi. Di hari yang sama, saat waktu untuk berjaga, mereka kembali mendapat serangan. Sersan Romesa yang berada di sana menghubungi Kapten Broward meminta bantuan tim mortar untuk membalas serangan.
Namun dalam keadaan terdesak, Kapten Berward ingin memastikan target secara jelas. Setelah mengonfirmasi, tim mortar pun melepaskan serangan. I see movement. Setelah serangan dari Taliban dapat dihentikan, Kapten Berward memanggil Sersan Romesa agar lebih fokus dari setiap serangan dan tidak menghamburkan persediaan amunisi yang tersisa. Selain itu, Kapten Berward menyampaikan penutupan pos tidak akan dilakukan bulan Juli dan akan berlangsung di bulan Oktober. Di malam harinya, mereka kembali mendapat serangan dari Taliban menggunakan mortar, di mana kejadian itu tidak pernah terjadi pada waktu malam. Dan saat pagi tiba, Kapten Berward mendapat laporan pimpinan desa dan warga lokal berada di depan camp. Saat ditemui, pimpinan desa menuduh pasukan Amerika telah membunuh salah satu anak warga lokal dengan fosfor putih dari serangan mortir yang dilakukan tadi malam. Namun, ternyata dari jasad anak tersebut terlihat sudah meninggal beberapa hari dan alasan pimpinan desa ke sana hanya untuk meminta uang rugi. Selain itu, anjing milik Skusa menggigit salah satu warga. Kapten Berward pun tidak ingin masalah menjadi panjang dan menembak anjing Skusa. Kapten Berward pun memerintahkan Letnan Banderman untuk memberikan uang ganti rugi kepada mereka. Dog bit him, sir. Get this man to our medic. He'll take care of him. It's Skuza. But we're soldiers in Afghanistan. Man from the commander's discretionary fund. Setelah pertemuan dengan pimpinan desa selesai, Kapten Berward menemui Letnan Banderman dan memberitahu bahwa dirinya telah dibebas tugaskan. Kapten Berward pun memberikan tanggung jawab pos PRT Kamdes kepada Letnan Banderman sampai penutupan pos dilaksanakan. Hari-hari berlalu, mereka pun melanjutkan aktivitas seperti biasa. Di pagi hari, tepat 3 Oktober 2009, saat melaksanakan penjagaan pos, terlihat Mohammed berlari berteriak ratusan Taliban menuju pos mereka. Larson dengan teropongnya mengamati area perbukitan dan benar saja, begitu banyak Taliban menuju pos PRT dan mimpi buruk pun terjadi. Dari serangan Taliban yang membabi buta, mereka harus kehilangan beberapa rekannya sampai bantuan Black Hawk membombardir Taliban. There's too many. Fucking ass! Dalam misi ini, mereka harus kehilangan 7 personil dan 27 lainnya terluka. Setelah serangan itu, pos PRT Kamdes resmi dihentikan dan dibumi hanguskan. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata atas kesalahan pimpinan militernya untuk meningkatkan pertahanan camp yang berujung petaka. Sekian dan sampai jumpa di misi berikutnya.